Bayangkan Anda membuka sebuah peta dari tahun 1600-an. Anda mencari Rusia, China atau Asia Tengah. Namun, alih-alih nama-nama itu, Anda menemukan satu nama raksasa yang tertulis dengan huruf kapital yang megah, Grand Tartaria. Sebuah wilayah yang lebih luas dari gabungan beberapa benua, membentang dari pegunungan Ural hingga Samudra Pasifik. Namun anehnya, di buku sejarah sekolah kita, nama ini hampir tidak pernah disebut sebagai sebuah kekaisaran tunggal. Bagi sebagian orang, Tartaria adalah Atlantis yang bersembunyi di depan mata. Sebuah peradaban dengan teknologi energi bebas dan arsitektur megah yang dihapus dari ingatan kolektif manusia melalui sebuah riset global. Namun bagi para sejarawan, ini adalah sebuah kesalahan identitas massal. Hari ini, kita akan menyelami lubang kelinci ini. Apakah Tartaria adalah kekaisaran teknologi tinggi yang sengaja dihilangkan? Ataukah ia hanyalah korban dari ketidakmampuan orang Eropa masa lalu dalam memetakan dunia yang luas? Mari kita mundur ke abad pertengahan. Bagi orang Eropa saat itu, wilayah di luar pegunungan Ural adalah terra incognita atau tanah yang tak dikenal. Nama Tartaria sebenarnya berasal dari kata Tatar, suku-suku nomaden yang tangguh di Asia Tengah. Menariknya, orang Eropa menambahkan huruf R, kedua menjadi Tartarus. Dalam mitologi Yunani, Tartarus adalah bagian terdalam dari neraka. Sama seperti kita menyebut Timur Tengah atau Barat hari ini, Tartaria adalah label geografis, bukan nama satu pemerintahan terpusat. Para kartografer atau pembuat peta seringkali memberi satu nama besar pada wilayah yang belum mereka jelajahi sepenuhnya agar peta tidak terlihat kosong. Dan bisa jadi Tartaria adalah korban ketidaktahuan tersebut. Disinilah cerita menjadi sangat menarik. Internet sedang dihebohkan oleh teori bahwa Tartaria bukan sekadar wilayah, melainkan peradaban global yang jauh lebih maju dari kita. Ada beberapa pilar utama dalam teori ini, yaitu 1. Fenomena mud flood, banjir lumpur. Lihatlah bangunan-bangunan tua di London, St. Petersburg hingga Washington DC. Mengapa banyak gedung memiliki jendela yang setengah terkubur di bawah tanah? Teori ini mengklaim ada bencana lumpur global di pertengahan abad ke-19 yang mengubur lantai pertama peradaban Tartaria. 2. Arsitektur. Sebagai antena energi, pernahkah Anda memperhatikan kubah-kubah megah dan menara-menara runcing pada katedral kuno? Para penganut teori Tartaria percaya itu bukan sekadar hiasan agama, melainkan alat untuk memanen energi atmosferik atau listrik statis dari langit. Energi gratis untuk semua orang. 3. Jejak ras manusia raksasa, giants. Pernahkah Anda melihat pintu-pintu katedral atau gedung pemerintahan lama yang tingginya mencapai 5 hingga 7 meter? Teori ini menyebutkan bahwa penduduk Tartaria memiliki postur tubuh yang jauh lebih tinggi dari manusia modern. Inilah alasan mengapa artefak kuno, tangga dan langit-langit bangunan tua dibuat dengan skala yang sangat masif. Bukan untuk kemegahan, melainkan untuk kenyamanan penghuninya yang raksasa. 4. Peta yang dihapus dari sejarah. Jika Anda membuka atlas dari tahun 1700-an, Anda akan menemukan wilayah luas bernama Grand Tartari yang membentang dari Asia Tengah hingga Siberia. Namun, di buku sejarah sekolah saat ini, nama itu seolah lenyap di telan bumi. Para penganut teori ini percaya ada upaya sistematis untuk menghapus jejak Tartaria dari peta dunia agar kita lupa bahwa pernah ada peradaban yang menyatukan dunia sebelum teknologi modern ada. 5. Pameran dunia, World's Fairs.
sebagai kedok penghancuran. Antara tahun 1850 hingga 1900, muncul tren pameran megah di berbagai negara dengan bangunan-bangunan indah yang diklaim hanya sementara. Teori Tartaria berargumen sebaliknya. Bangunan itu sebenarnya adalah sisa-sisa kota Tartaria yang asli. Pameran tersebut hanyalah kedok untuk memamerkan kejayaan lama sebelum akhirnya bangunan-bangunan itu dihancurkan dengan sengaja atau didemolisi untuk menggantinya dengan infrastruktur modern yang lebih mudah dikontrol. Mari kita menjadi detektif sejarah sebentar. Mengapa jendela itu ada di bawah tanah? Dalam arsitektur abad ke-18 dan 19, lantai bawah tanah atau light wells dirancang untuk sirkulasi udara dan cahaya di zaman sebelum ada lampu listrik. Selain itu, banyak kota besar yang meninggikan level jalan secara bertahap untuk menghindari banjir limbah di masa lalu. Fakta yang hilang ialah, kita punya jutaan cetak biru atau blueprint bangunan-bangunan ini. Kita tahu siapa arsiteknya, siapa kulinya, dan berapa biaya pembangunannya. Jika Tartaria membangunnya, kemana perginya catatan transaksi mereka? Disinilah ironinya. Saat kita memuja Tartaria sebagai sebuah kekaisaran sihir yang hilang, kita sebenarnya sedang melakukan penghinaan besar terhadap sejarah asli orang-orang Asia Tengah yang luar biasa. Kita menukar pencapaian nyata manusia dengan dongeng fiksi ilmiah. Kita mengubur darah dan kecerdasan mereka di bawah fantasi tentang antena energi. Realitasnya jauh lebih menggetarkan. Tartaria bukan satu negara tunggal, melainkan wilayah luas yang dikuasai faksi-faksi besar seperti Golden Horde ke kanan Crimea hingga ke kanan Kazan. Mereka memang tidak memiliki energi gratis dari langit, tapi mereka adalah master perdagangan global. Mereka menguasai jantung jalur sutra. Mereka bukan sekadar pejuang, melainkan arsitek diplomasi dan strategi perang yang mampu menggerakkan puluhan ribu pasukan melintasi benua dengan presisi yang menakutkan. Bangunan megah yang kita lihat sekarang bukanlah alat pemanen listrik, melainkan bukti nyata kekayaan dari pajak perdagangan dan kejayaan budaya yang menyatukan timur dan barat. Mereka tidak butuh sihir, mereka punya kecerdasan ekonomi dan militer. Lalu mengapa nama sebesar itu hilang dari peta modern? Jawabannya bukan karena banjir lumpur misterius, melainkan karena realitas politik yang kejam, imperialisme. Pada abad ke-18 dan ke-19, peta dunia digambar ulang dengan tinta darah. Kekaisaran Rusia dari barat dan dinasti Qing dari timur mulai mencaplok wilayah-wilayah ini secara sistematis. Satu demi satu, kekanan yang merdeka ini jatuh ke tangan kekuatan besar yang lebih modern secara administrasi dan persenjataan. Kesimpulannya adalah, nama Tartaria hilang karena ia telah dipetakan ulang. Saat wilayah tersebut berhasil diukur dan dimasukkan ke dalam administrasi resmi Saint Petersburg atau Beijing, istilah kolektif Tartaria tidak lagi dibutuhkan secara politik. Ia hilang bukan karena tenggelam secara fisik, tapi karena ia ditaklukkan dan diserap oleh negara modern. Nama itu dihapus agar dunia lupa bahwa pernah ada kekuatan mandiri yang tidak tunduk pada siapapun. Sejarah asli Tartaria tidak dicuri oleh sihir. Ia dicuri oleh tinta para birokrat dan bayonet para penakluk. Namun muncul satu pertanyaan besar. Jika bukti sejarahnya begitu jelas tentang penaklukan dan politik, mengapa teori Tartaria tetap begitu populer dan dicintai hingga sekarang? Mengapa ribuan orang lebih memilih percaya pada peradaban sihir daripada realitas sejarah? Mungkin jawabannya bukan pada masa lalu, melainkan pada kondisi kita hari ini. Kita hidup di dunia yang terasa sangat membosankan, kaku, dan penuh pengawasan. Di tengah mahalnya tagihan listrik dan arsitektur modern yang terasa dingin tanpa jiwa, kita merindukan sesuatu yang lebih bermakna. Kita ingin percaya bahwa dulu pernah ada zaman keemasan yang adil, sebuah utopia di mana energi tersedia gratis untuk semua orang dan keindahan estetika adalah hak setiap warga, bukan sekadar komoditas mewah. Tartaria akhirnya bermutasi menjadi lebih dari sekadar teori sejarah.
Ia menjadi simbol perlawanan terhadap narasi arus utama. Ia adalah manifestasi dari rasa haus kita akan keajaiban di dunia yang sudah terlalu mekanis. Ia adalah bentuk ketidakpercayaan yang mendalam terhadap otoritas sejarah yang kita tahu seringkali ditulis dan diedit oleh tangan para pemenang. Jadi, apakah Tartaria kekaisaran yang hilang? Jawabannya adalah iya dan tidak. Negara super teknologi itu mungkin hanya ada dalam imajinasi. Namun, wilayah yang luas, orang-orang pemberani, dan budaya yang luar biasa di tanah Tartaria itu benar-benar ada, dan sayangnya memang sering dilupakan oleh buku sejarah Barat. Sejarah mungkin tidak sesempurna yang kita kira, tapi ia jauh lebih menarik daripada sekadar mitos. Karena kebenaran yang sesungguhnya tidak dikubur oleh lumpur, melainkan oleh waktu dan ketidakpedulian kita. Arkana Mistis mengucapkan terima kasih karena telah menonton dan mensupport kami. Sampai jumpa di misteri berikutnya.